Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dari astrologinya dan kita lihat di sini tidak ada warna merah untuk transit utama. Dan yang paling menonjol untuk bacaan hari ini adalah ketika bulan conjunction dengan Mars dan Venus serta Pluto. Dan kalau kita lihat detailnya di chart yang lain, di situ juga ada Vesta Mars dan Venus serta bulan itu pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat, itu tepat berada di sekitar 24 ya, karena tiganya sama 24. Bulan mungkin lebih dikit lagi, lebih dari jam 12 siang, lebih dikit lagi udah conjunction sempurna. Tapi jelas ini conjunction yang sempurna ini pasti ada maknanya, apalagi selain banyak planet tadi ya yang diaktifasi bulan dalam bentuk conjunction, juga ada sextile dengan Neptunus dan quincunx-nya dengan South Node, quincunx dengan Lilith dan sextile juga dengan South Node. Oke, saya ngomongnya sangat teknis dan saya akan mulai untuk menerjemahkan, menafsirkan kira-kira apa di sini. Yang jelas di sini ada emosi yang begitu mendalam dengan Pluto yang conjunction dengan bulan di Capricorn, dan ini menandakan kalau kita memang fokusnya memang melihat lebih besar, dan ini adalah energi yang berat ya, heavy ya, di hati itu berat, kayak energi kita ditarik, gravitasinya, emosi kita ditarik sampai jatuh ke bumi gitu ya, ditarik lagi kayak habis tenaga, dan kita nggak punya kekuatan untuk melepaskan diri dari situasi yang menekan ini ya, intens sekali, dan Vestanya juga ada di situ. Somehow kita menemukan kekuatan itu datangnya dari kombinasi. Ketika kita, seperti misalnya saya duduk dengan teman saya sedih, dia juga sedih, saya cerita tentang kesedihan saya, somehow ada koneksinya, entah kesedihannya sama atau ceritanya sama, atau akhirnya saya dan dia berhasil untuk memberi saling dukungan untuk ya udah habis kayak gini mau apa, akhirnya kita ketawa sendiri ya, duduk berdua tadi. Jadi itu penggambarannya kalau kita dengan orang lain, tetapi somehow kita bisa melakukannya dengan dialog di dalam diri kita. Jadi entah gimana setelah kita down, mungkin buat beberapa tuh depresif banget gitu ya, tapi somehow kita kayak menemukan kembali energi yang muncul tiba-tiba ya, terus kita mau apa, terus kita mau teriak-teriak gitu kan, nggak bisa juga. Jadi apa, ya udah tenang aja, memang mau diapain lagi kalau memang semesta sedang memberikan cobaan yang begitu besar kepada kita, terus kita mau ngapain ya, kita cuma bisa ketawa ya. Jadi ini termasuk salah satu pendewasaan diri atau kematangan diri adalah ketika kita mampu memberi jarak antara masalah kita dengan kita, dan kita somehow bisa mentertawakan, tanda petik, in a positive point ya. Jadi bukan sinis, tetapi mentertawakan situasi. Lucu juga ya kayaknya kita. Jadi ini bukan satu hal yang sedang mengolok-olok, sama sekali bukan itu, tetapi kayak kita melihat bahwa situasi yang kita alami seberat apapun itu nggak cuman kita sendiri, dan kayak nggak ada yang saat ini kayak kita dalam kondisi yang kecolongan, tanda petik ya, nggak siaga sama sekali. Tiba-tiba terjadi kejadian ini dan kita hanya bisa menerima dan melihat ini sebagai bagian dari suratan. Seperti itu yang saya rasakan. But somehow ya, ini kan ada sextile dengan Neptunus dan South Node, dan terakhirnya dengan North Node. Kita cuman akhirnya berpikir tentang ya udah kalau gitu apapun yang terjadi kita kuatkan diri, kita saling membantu dengan orang lain. Kalau sendiri juga kemudian menemukan kekuatan dari koneksinya dengan Sang Maha Pencipta ya. Somehow
Entah dari mana sumbernya mendapatkan kekuatan tersebut, itu terasa sekali di sini. Dan kalau kita lihat Uranus yang juga sextile dengan matahari dan Jupiter yang pada saat ini sudah semakin dekat. Ini kan dua kekuatan yang didaya matahari dan Jupiter itu bersatu tuh memang rasanya magnificent banget gitu loh. Entah wonder apa ya bahasa kita, saya nggak tahu menggambarkannya gimana. Somehow gitu ya, kita ngerasa bahwa kita kecil banget, dalam satu waktu kita merasa besar banget gitu ya. Jadi itu bukan hal yang dikotomi, tetapi justru karena kita merasa menjadi bagian besar, kita merasa ikut terkoneksi dengan hal yang besar tersebut. Luar biasa pada hari ini bacaan untuk astrologinya. Satu kartu, ambil hanya jika resonate seperti biasa. Kita ambil dari Rumi. She offers the sacred wine, so drink. Jadi ini udah sering keluar dulu, tapi udah jarang sekali sekarang. Jadi kalau saya melihat ini memang saatnya ketika semesta menawarkan kepada kita sesuatu yang sangat nikmat. Tapi karena ini datangnya dari semesta, ini bukan yang sifatnya fisik atau hawa nafsu, bukan. Ini sesuatu yang lebih besar, kayak membuka jalan, kayak kita mendapatkan hadiah dari sini. Jadi kalau saya melihat, memang saya nggak lihat itunya puisinya ya, saya lihat gambarnya aja. Ini kayak di tengah perasaan yang awalnya itu membingungkan, justru kita menemukan pencerahan. Iya, kalau dari penggambaran sini kan kayak kita masuk ke dalam diri kita sendiri, melihat kita menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Somehow kita nggak bisa melepaskan perhatian kita dari situasi ini. Jadi kayak ini kan kalau saya mengambil contohnya adalah kita hari ini kayak lagi ngelamun atau kita merasa sangat terhubung gitu ya, sampai kita lupa mandi gitu loh, sampai udah jam 10 kita belum mandi dari tadi gitu misalnya ya, dari subuh gitu ya misalnya, saking kita menyelami perasaan yang begitu mendalam. Tapi kalau saya melihatnya ini lebih positif ya, apalagi kalau kita lihat di sini kan nggak ada gambar merah di transit besar. Di sini transit iya ada sebenarnya kalau di sini bulan yang square dengan Aries, tapi justru dengan demikian ya kita kayak bisa membedakan, itu mah vibration yang kita nggak mau pilih lah, kita ambil vibration yang lebih tinggi aja. Justru kita mampu melihat dengan jelas itu adalah bagian lain yang kita nggak pilih. Nah, kalau satu kartu yang jumping pada saat ini adalah stand still, dan kayaknya itu tadi yang digambarkan. Dan saya nggak merencanakan bahwa ini keluar ya, memang keluar begitu saja. Dan saya kalau ngambil kartu itu sekali, dan itu nggak pernah bolak-balik sampai cari yang tepat, karena itu juga nggak mungkin, terlalu rumit untuk saya cari yang tepat gitu ya. Itu bukan bagian saya juga. When stand still appears, it is a symbol of pausing, the act of observation and breathing space. It represents the benefits of temporary non-action as well as what happens when one is stuck. Jadi memang hari ini bukan saat yang tepat untuk mengambil keputusan besar atau melakukan kegiatan yang hingar-bingar. Ya, jadi bulan ada di Capricorn. Biasanya di Capricorn itu adalah waktunya kita mengerjakan sesuatu yang meaningful, yang besar, yang ada tujuannya. Dan sekarang tindakan besar yang kita lakukan adalah menunggu dan menghayati situasi, pelajari semua situasi yang ada. Tapi saya lebih cenderung untuk penghayatannya daripada melihat datanya. Kalau dari 5 kartu ini, intuition, ini adalah current situation. Ya tadi sama ya, stand still, intuition, semuanya itu serba mengolah emosi, pengetahuan, pengalaman, experience ya, perasaan. Pengalaman itu kan lengkap semuanya secara pribadi. Dan kita lihat dia matanya tertutup dan dia melihat ke depan adalah langit ya, tapi dia nggak ngelihat dengan mata, tetapi dia melihat dengan hati, intuisi yang bergerak. Dan ini yang sedang dilakukan sekarang.
Dan kita berharap bahwa kita dengan demikian langsung tahu, oh ini jalannya, ini pilihannya. Kalau ini sih logikanya ke arah sini. Tapi ternyata tidak, bukan itu. Kita hanya diminta untuk merasakan aliran cinta yang luar biasa. Jadi kalau kita diam menghayati sesuatu dan berharap untuk kita tahu persis langkahnya besok mau ngapain, kayaknya mungkin belum bisa dapat yang jelas, ataupun kalau sudah ada itu bentuknya adalah sesuatu yang sudah ditentukan sebelumnya, artinya kita udah komitmen untuk melakukan sesuatu. Tapi pada hari ini yang paling penting adalah kita merasakan aliran cinta. Advice-nya adalah destiny, jelas sekali ya. Jadi apapun yang terjadi, terjadilah. Kita kan nggak setiap hari begini ya. Ini adalah periode, paling tidak hari ini kita menghubungkan kita dengan path atau jalan kita yang memang sudah disiapkan untuk kita, yang kita belum tahu. Hasilnya adalah triumphant success. Jadi kita jangan fighting, kita jangan memberontak, kita jangan ngelawan arus yang pada saat ini sedang membanjiri emosi, perasaan, dan spiritualitas kita hari ini. Very clear pesannya. Kalau 3 kartu dari map ini, entah kenapa saya ngambil lebih banyak hari ini, kayaknya memang informasinya sangat kental. Metamorphosis itu period event ya. Ini jelas ya. You are in the process of deep and beautiful change. Kartunya. Ini digambarkannya lucu, di tengahnya adalah 2 burung pelikan ini ya. Ini kan kayak cinta banget gitu ya. Warnanya orange, antara happy, antusiasme. Di atasnya kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong. Di pohon yang seperti pohon anggur itu kan sama tadi ya, si offers wine kan anggur juga ya yang di depan ya. Sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat. Ada bunga di sini juga. Yang di tengah adalah coming to life. So sesuatu yang berubah menjadi begitu cantik itu sudah berlalu dan sekarang itu sedang diolah untuk coming to life. Tapi kalau kita ambil penggambarannya ya, kayak misalnya ibu yang mengandung 9 bulan. Ibunya kan nggak boleh loncat-loncat, olahraga biasa, itu juga nggak lebih dari itu, nggak perlu ngapa-ngapain kecuali menenangkan hati. Makan kan udah setiap hari, makan yang bergizi, minum yang bergizi, dicukupkan semua kebutuhan tubuh dan kesehatan kita. Karena ada sesuatu yang coming to life, exactly, kita pastikan kesehatan tubuh kita itu tidak jatuh pada periode ini, karena ada sesuatu yang akan lahir, tanda petik nanti. Lahir menjadi apa? Pelajaran hidup. Life is filled with lesson, be teachable. Jadi banyak hal yang akan kita pelajari kemudian, dan saya berharap mungkin sebagian dari kita memang akan masuk ke situasi belajar tertentu, entah masuk ke universitas atau belajar di organisasi baru, perusahaan baru, atau apapun, hobi baru yang saat ini masih tanda petik ya, kita belum tahu apakah memang akan ke depan atau bagaimana. Nah, yang jelas situasinya Eight of Swords ini kan memang situasinya kita nggak bisa lihat kemana-mana, kita kayak terpasung tanda petik, tapi kan memang stand still tadi. Jadi saya melihat ini sebagai hal yang positif. Tidak perlu kita mengetahui semua saat ini bagaimana caranya keluar dari situasi yang ini. Dihayati aja dan yakin bahwa dalam situasi yang ketutup pun itu kita nggak pernah tersembunyi. Selalu ada aliran untuk cinta yang berlimpah kepada kita. Ini challenge-nya. Temperamental, self-doubt, fear of the unknown ya, kebalikannya. Karena ini kan kita nggak tahu apa-apa. Dan kita takut. Jadi kita merongrong, panik, ngamuk. Ini tantangannya ya, semoga tidak itu terjadi. Yang jelas ini sarannya temperance ya, ini major arcana, dan temperance adalah tentang kesabaran, keyakinan bahwa kita tengah menunggu sesuatu yang memang belum waktunya, belum hak kita untuk mengetahuinya sekarang. Ini hasil outcome-nya adalah kita terbangun, awaken dari situasi dimana walaupun tertutup matanya, walaupun kita berada di tempat tanda petik terisolasi, tetapi kita
tetap awake, tetap sadar dengan situasi kita yang sebenarnya semaksimal mungkin kita mampu pahami dan tidak pernah lepas dari koneksi tersebut. Dan bacaan ini ditutup dengan you owe it to yourself to be here now in every moment. Ya, kembali lagi ini adalah pesan di mana di setiap detik, di mana itu adalah hadiah buat kita ya. Setiap detik, setiap nafas yang kita tarik itu adalah hadiah. Kita berhutang pada diri kita sendiri untuk menggunakan setiap nafas yang diberikan kepada kita itu menjadi sesuatu yang berharga buat kita, untuk membuat kita aware bahwa kita gak pernah sendiri, bahwa kita itu bukan makhluk yang terasing dari mana-mana. Walaupun secara fisik mungkin terasa seperti itu, tetapi koneksi spiritual itu tidak pernah terputus. Oke? Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.